Pelanggaran tindak pidana pemilihan tersebut, Bawaslu Kabupaten Seram bagian timur mengeluarkan pemberitahuan atas status temuan tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya pelanggaran tindak pidana pemilihan dihentikan oleh tim sentra Gakumdu karena tidak ditemukan cukup alat bukti yang disangkakan. Pembacaan keterangan dari Bawaslu seakan-akan ada kesalahan yang terjadi pada saat proses pungut hitung. Masa semua aduan ditetapkan oleh Gakumdu bahwa yang memiliki alat bukti yang cukup itu? Lalu video-video kecurangan yang beredar luas itu Gakumdu dong buta kah? Belum tuli. Nah ini termasuk teguran keras Bawaslu terhadap KPU SBT tidak menjalankan PSU di beberapa tempat. Apakah ini bukan fakta bukti? Lalu video-video yang beredar luas di masyarakat ini bagaimana soal bukti-bukti ini? SBT melanjutkan juga apa yang disampaikan oleh Pak Daid, sehingga publik juga harus dicerahkan dan kemudian ada pertanggungjawaban kerja-kerja kelembagaan kita. Yang pertama saya harus sampaikan dan menegaskan bahwa dua rekomendasi yang dikeluarkan oleh dua Panwascam sebagaimana yang disampaikan oleh saudara Ketua KPU bahwa absurd dari sisi pembuktian, saya minta ini untuk ditarik. Kenapa? Coba saudara membaca kembali rekomendasi pada Kecamatan Gorom itu sudah menjelaskan secara jelas, mencantumkan nama secara jelas tentang pemilih yang telah meninggal dunia, faktanya telah meninggal dunia, tapi datang mencoblos dengan buktinya adalah terdaftar nama di dalam daftar hadir, dan itu cukup jelas. Di rekomendasi ini jelas tertulis. Saya kira ini saya harus menegaskan ini soal marwah lembaga kita, lembaga pengawas. Yang kedua, berkaitan dengan rekomendasi untuk KSUI. Sudah dijelaskan di dalam rekomendasi itu kajiannya, fakta-fakta hukumnya. Ada keadaan yang dijelaskan sebagai kajian tentang mereka yang datang, anak-anak yang datang melakukan pencoblosan. Dalam penjelasan rekomendasi PSU betul itu menjelaskan bahwa mereka ternyata ada nama di dalam DPT. Nah, ada fakta atau keadaan di mana protes diajukan oleh saksi pasangan calon bupati nomor 5 pada saat keadaan saat itu dan kemudian ini menjadi fakta peristiwa hukum sebagai dasar teman-teman Panwascam mengeluarkan rekomendasi. Lalu di mana bagian yang saudara sampaikan absurd? Bahwa kemudian nanti secara formal teman-teman akan memberikan tanggapannya berdasarkan kajian sesuai dengan penjelasan Pak Ongen tadi. Tapi saya juga harus menanggapi secara langsung ini, karena ini terkait dengan marwah kami lembaga pengawas. Saya memandang ini mungkin saja bisa saja menjadi penjelasan untuk menghindar. Tapi kami akan melakukan telah terhadap jawaban nanti dari teman-teman KPU SBT bahwa kemudian ada potensi kesengajaan, kami akan melakukan mekanisme tata cara sebagaimana mestinya. Saya kira itu yang perlu saya tegaskan buat saudara ketua dan saudara anggota KPU SBT. Terima kasih, saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih Pak Step, rekan-rekan saksi. Pak ini silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. KPU SBT menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, menurut kami tidak fokus. Ada tanya lain, jawab lain. Saya tidak bertanya soal pemilih yang hanya boleh memilih bupati atau wali atau gubernur. Saya bertanya soal kenapa DPT yang memilih di gubernur dengan memilih di bupati itu tidak sama berdasarkan DPT.
Kalau orang punya nama ada di DPT, dia berhak memilih gubernur dan bupati. Catat itu. Kalau berbeda datanya ada apa? Yang kedua, pemilih tambahan. Karena berdasarkan dia tidak ada penundangan, dia pakai KTP. Dia memilih satu, memilih dua-dua. Anda jangan mengarang cerita ini. Anda mengarang cerita ini, Ketua KPU. Yang berikut, Starlink dipasang atas permintaan siapa? Jangan ada masalah kalau ada salah kan wilayah SBD tidak terjangkau dengan sebagian desa.